Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, atau saya singkat sebagai mata pelajaran PKU, khususnya di kelas 10. Jadi dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari prakarya dan pengertian dari kewirausahaan. Baik, kita mulai. Pengertian dari prakarya. Prakarya, jika dilihat dari katanya, itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pra serta karya. Pra mempunyai makna sebelum, sementara karya mempunyai makna atau arti adalah hasil kerja. Jadi secara sederhana, prakarya dapat diartikan sebagai sebuah keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, atau keterampilan tangan dengan bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga tinggal merangkai, atau juga prakarya dapat memanfaatkan limbah dan bahan bekas. Nah, secara definisi, prakarya dapat diartikan sebagai sebuah hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bahan mentah atau setengah jadi, sehingga prakarya tersebut masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Jadi prakarya itu adalah contoh dari sebuah karya atau karya yang masih setengah jadi. Nah, itu adalah pengertian dari prakarya. Kemudian untuk kewirausahaan, kita akan lihat apa itu kewirausahaan. Ada beberapa pengertian tentang kewirausahaan. Yang pertama secara etimologi, bahwa kewirausahaan itu adalah kata wirausaha yang diberi imbuhan ke dan an. Nah, kata wirausaha sendiri berasal dari kata wira yang artinya berani dan usaha yang artinya daya usaha atau daya kerja. Sehingga secara sederhana dapat diartikan bahwa wirausaha itu adalah sebuah keberanian untuk memulai sebuah usaha. Dalam hal ini adalah usaha yang mandiri, usaha yang diusahakan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain atau lembaga lain. Itu pengertian kewirausahaan menurut etimologi. Kemudian yang kedua, pengertian kewirausahaan menurut Zimmerer. Dalam bukunya tahun 1996, Zimmerer mendefinisikan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ada lagi pengertian kewirausahaan menurut Robben. Dalam bukunya tahun 1996, Robben menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Ini pengertian kewirausahaan menurut Robben. Kemudian ada lagi pengertian kewirausahaan menurut Arti-Pekerti. Nah, dijelaskan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Jadi kewirausahaan di sini dijelaskan bahwa adalah kemampuan seseorang untuk membuat satu usaha atau perusahaan miliknya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain atau lembaga lain. Ini adalah pengertian kewirausahaan. Kemudian, bagaimana sebuah kegiatan kewirausahaan dapat berjalan? Akan kita lihat. Nah, kewirausahaan itu berawal dari pertama melihat adanya peluang,
kemudian peluang itu akan memunculkan satu ide atau gagasan, dan dari ide ini akan memunculkan suatu niat untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi ide menciptakan atau menghasilkan sebuah usaha. Kemudian usaha ini harus disertai dengan kreativitas, kemudian juga ada inovasi atau perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap apa yang sudah ada, dan pada akhirnya dengan terciptanya atau terselenggaranya kewirausahaan itu akan menghasilkan satu kesuksesan. Jadi ini adalah rangkaian bagaimana sebuah kewirausahaan itu muncul atau terjadi. Baik, kemudian apa tujuan kewirausahaan? Ya, dapat kita lihat ada beberapa tujuan. Pertama, kewirausahaan akan menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas tangguh. Kemudian yang kedua, kewirausahaan bisa meningkatkan kesadaran dan orientasi yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, kewirausahaan dapat membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kelima, tujuan kewirausahaan dapat mewujudkan kemauan para wirausahawan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tujuan mengapa kewirausahaan itu perlu diadakan. Baik, lalu sekarang kita akan membahas tentang ide kewirausahaan. Nah, munculnya ide kewirausahaan ini akan membuat suatu nilai, bahwa nilai itu dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi seseorang melihat peluang, kemudian dari peluang itu dia melihat adanya suatu yang bisa dilakukan untuk menciptakan nilai-nilai ekonomis, itulah adanya ide kewirausahaan. Kemudian yang kedua, ide kewirausahaan adalah mengubah nilai suatu barang dapat diciptakan melalui inovasi. Ya, jadi dengan melihat sebuah barang, misalkan orang yang mempunyai ide kreatif akan menciptakan barang tersebut menjadi lebih bernilai. Tentunya dalam hal ini adalah nilai ekonomis. Jadi dia akan mengubah nilai barang tersebut menjadi lebih punya arti dibanding sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ide kewirausahaan itu akan menciptakan suatu peluang. Nah, peluang ini dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Jadi dengan adanya ide kewirausahaan ini intinya akan menghasilkan suatu kegiatan yang bernilai ekonomis, terutama terhadap dirinya sendiri maupun nanti terhadap orang lain. Kemudian kita lihat sekarang pengertian wirausaha. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa wirausaha, wira itu adalah berani, kemudian usaha itu merupakan kerja. Jadi wirausaha tadi sudah dijelaskan bahwa keberanian untuk memulai sebuah usaha atau kerja. Nah, wirausaha ini jika dijelaskan lebih lanjut itu adalah keberanian melakukan suatu usaha dengan mengorganisir faktor-faktor produksi. Apa saja faktor produksinya? Bisa kita lihat yang pertama alam, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, kemudian keahlian. Jadi dari 4 faktor produksi ini akan diolah oleh seorang wirausahawan, itu akan menghasilkan kegiatan kewirausahaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa saja manfaat wirausaha. Pertama, wirausaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan otomatis dapat mengurangi terjadinya pengangguran. Lalu yang kedua, manfaat kewirausahaan itu dapat menciptakan generasi pembangunan. Yang ketiga, dapat memberikan contoh baik atau suri tauladan bagi masyarakat. Lalu yang keempat, kegiatan kewirausahaan dapat mendidik masyarakat untuk hidup hemat dan lebih efisien.
Jadi ini manfaat wirausaha atau manfaat melakukan keberanian dalam melakukan usaha secara mandiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat kegiatan kewirausahaan itu akan memunculkan atau menumbuhkan atau diharapkan dapat menumbuhkan beberapa sikap mental. Oke, kita lihat sikap mental dari terjadinya kegiatan wirausaha. Yang pertama, pantang menyerah. Lalu yang kedua, jujur, kejujuran. Yang ketiga, keberanian atau berani. Lalu yang keempat, kemauan keras. Kemudian yang berikutnya, percaya diri. Lalu yang terakhir adalah semangat. Nah, ini sikap mental yang diharapkan tumbuh atau dapat terjadi melalui sebuah kegiatan kewirausahaan. Jadi seorang wirausahawan itu biasanya adalah orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang punya kejujuran tinggi, orang-orang yang berani mengambil risiko. Apakah dia nanti akan mengalami kegagalan, dia tetap berani mengambil risiko untuk tetap berwirausaha. Kemudian kemauan keras, jadi seorang wirausahawan tentu saja dituntut untuk bisa berkemauan keras dan bekerja keras. Kemudian percaya diri, jadi bagaimana seorang wirausahawan itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dalam memproduksi atau melakukan kegiatan wirausaha. Lalu yang terakhir adalah semangat. Jadi seorang wirausahawan biasanya bukan orang-orang yang gampang menyerah. Jadi dia memiliki semangat yang tinggi. Nah, ini adalah 6 sikap mental yang diharapkan tumbuh dari sebuah kegiatan kewirausahaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan mental wirausaha? Ya. Nah, wirausaha ini tumbuh atau mental diharapkan dalam kewirausahaan ini tentu saja melalui sebuah proses. Proses itu adalah proses yang berkelanjutan. Diawali dari belajar tentu saja ya. Belajar apapun itu adalah dasar untuk melakukan suatu kegiatan, khususnya wirausaha. Nah, setelah belajar ini akan diikuti dengan proses latihan atau berlatih. Jadi bagaimana dia akan memulai wirausahanya, kemudian apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, bagaimana memasarkannya, ini akan dilakukan dalam tahapan latihan. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan tindakan. Jadi apa yang sudah dipelajari, dilatih, itu akan diaplikasikan melalui sebuah tindakan nyata. Nah, yang terakhir, setelah tindakan ini berjalan, maka proses itu akan menghasilkan akhir, yaitu sukses yang berkelanjutan. Jadi dia akan menjadi seorang wirausahawan yang berhasil, yang dapat mengurangi pengangguran, dapat mempekerjakan orang lain, kemudian dapat mencapai kesuksesan untuk dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana menumbuhkan mental wirausaha. Baik, kemudian berikutnya apa saja syarat untuk berwirausaha? Kita lihat yang pertama, tidak konsumtif. Tidak konsumtif dalam pengertian tidak suka melakukan kegiatan ekonomi yang tidak penting. Misalkan belanja-belanja yang tidak penting, ya, atau mengkonsumsi produk-produk atau barang-barang yang memang tidak dibutuhkan. Jadi tidak konsumtif. Kemudian yang kedua, kreatif. Jadi seorang wirausaha dituntut untuk kreatif. Lalu yang ketiga, selalu berpikir positif. Kemudian pintar menjalin relasi atau jejaring dengan orang banyak, ya, ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya, terampil, ya. Lalu yang keenam, bertanggung jawab. Jadi seorang wirausaha itu dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, entah itu terhadap pekerjaannya atau terhadap orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kerjanya. Yang terakhir, seorang wirausaha atau syarat menjadi wirausahawan itu harus memiliki semangat yang tinggi. Jadi inilah syarat-syarat untuk menjadi atau untuk memulai sebuah kegiatan wirausaha. Baik. Kemudian kita lihat
ciri-ciri dari perilaku wirausaha. Yang pertama, seorang wirausahawan itu akan selalu berorientasi pada tugas dan hasil, lalu berani mengambil resiko, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, lalu berorientasi pada masa depan, kemudian dapat mengkoordinasikan kegiatan usahanya, yang terakhir inisiatif dan inovatif. Jadi ini adalah ciri-ciri dari seorang wirausaha atau perilaku dari seorang wirausahawan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 6 ciri perilaku wirausaha ya. Baik, kita lihat karakteristik dari wirausahawan. Nah, wirausahawan itu adalah orang-orang yang punya karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah pemimpi yang sukses. Jadi dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang ada di kepalanya menjadi sebuah kesuksesan. Lalu yang kedua, selalu mempunyai visi ke depan. Lalu yang ketiga, berani membuat keputusan dengan cepat. Kemudian bekerja dengan cepat. Kemudian penentuan tekadnya. Dia seorang wirausahawan biasanya punya tekad yang bulat untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Kemudian selalu mengabdi kepada pekerjaannya dan mencintai pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, seorang wirausahawan itu biasanya selalu bertanggung jawab atas nasib usahanya. Ya, ini adalah karakteristik dari wirausahawan. Nah, benefit melakukan kegiatan wirausaha itu apa saja? Benefit ini keuntungan, ya. Jadi keuntungan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Pertama, dapat menimbulkan kepercayaan di masyarakat atas kemampuan dirinya. Ini keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan atau memperluas kesempatan kerja untuk orang lain atau masyarakat banyak. Lalu yang ketiga, seorang wirausahawan itu dapat memperkecil ketergantungan kepada orang lain atau pihak asing. Kemudian keuntungan yang keempat, dia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungan atau benefit yang dilakukan dari kegiatan wirausaha. Oke, sekarang kita lihat faktor keberhasilan berwirausaha itu apa saja. Ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor peluang, kemudian faktor pemasaran, kemudian faktor organisasi, lalu ada faktor sumber daya manusia atau SDM, kemudian yang kelima faktor perencanaannya seperti apa, lalu yang keenam faktor pengelolaan, kemudian faktor keuangan. Faktor keuangan itu bisa disebut juga sebagai modal. Lalu yang ke-8 faktor administrasi ya. Dan yang terakhir adalah faktor pemerintah. Ini kalau faktor pemerintah ini menyangkut dengan aturan-aturan atau regulasi yang ada. Jadi tidak bisa lepas dari aturan yang terjadi yang sudah diatur oleh pemerintah. Ini adalah beberapa faktor keberhasilan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Baik, sekarang kita lihat faktor kegagalan berwirausaha itu apa saja. Nah, ini pertama, wirausaha bisa gagal karena tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten maksudnya tidak memiliki keahlian dalam memanage atau melakukan koordinasi terhadap para pekerja atau unsur-unsur yang ada dalam kegiatan kewirausahaan. Lalu yang kedua, kurang pengalaman. Kemudian yang ketiga, kurang pengendalian keuangan. Ya, artinya tidak bisa memanage keuangan secara baik. Salah satunya tadi sudah disebutkan di depan bahwa sikap konsumtif itu sangat berpengaruh untuk menggagalkan kegiatan wirausahawan. Ya. Kemudian lokasi tempat melaksanakan wirausahanya kurang memadai atau tidak strategis. Misalkan terlalu jauh dari masyarakat atau letaknya agak terpencil, nah itu cukup mempengaruhi.
Kemudian faktor lain adalah gagal dalam perencanaan, dan yang terakhir adalah kurang bersungguh-sungguh. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegiatan wirausaha menjadi gagal, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari wirausahawan. Jadi wirausahawan atau pelaku wirausaha itu sering disebut dengan entrepreneur. Nah, apa itu pengertiannya? Jadi seorang wirausahawan atau entrepreneur itu adalah orang-orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat dalam hal-hal berikut. Pertama, dia berbakat mengenali produk baru. Kemudian yang kedua, dia berbakat menentukan cara produksi baru. Jadi dia bisa berinovasi terhadap suatu produk, kemudian membuat produk tersebut dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, dia berbakat dalam menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru. Nah, yang terakhir, seorang wirausahawan itu harus pandai atau berbakat dalam memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Jadi ini adalah pengertian entrepreneur atau pengertian wirausahawan. Jadi adalah orang yang melakukan ya kegiatan wirausaha. Nah, sekarang apa saja keuntungan jika kita menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur? Kita lihat. Pertama, seorang wirausahawan itu dapat memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan. Kemudian dia juga memiliki keuntungan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas usahanya. Ya, yang terakhir ini adalah memperoleh keuntungan yang mengesankan. Jadi keuntungan yang mengesankan ini tentu saja atau biasanya dilihat dari sisi finansial. Ternyata masih ada satu lagi, keuntungan menjadi seorang wirausahawan itu adalah dapat melakukan apa yang disukainya. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu sesuai misalkan dengan hobinya, sesuai dengan isi hatinya, keinginannya, atau dengan kata lain dia dapat bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, kekurangannya apa jika kita menjadi seorang wirausahawan? Ya, pertama, tentu saja ada risiko terhadap kegagalan usahanya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi hari depan itu seperti apa, ya. Jadi risiko ini tetap ada. Apalagi jika disertai dengan faktor-faktor yang bisa menyebabkan risiko kegagalan tadi. Kemudian kekurangannya yang kedua adalah jam kerjanya menjadi lebih panjang atau tidak teratur. Jadi berbeda dengan pekerja atau pegawai kantor misalnya yang jamnya sudah diatur secara tetap. Nah, kalau wirausahawan itu jam kerjanya dia tidak teratur. Ya bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah ketidakpastian pendapatan. Karena seorang wirausahawan itu tergantung dari apa yang dia lakukan, bagaimana pemasarannya, kemudian bagaimana orang-orang yang membeli produknya itu melakukan payment atau pembayaran terhadap produk tersebut, ya. Kemudian yang keempat, kekurangannya adalah tanggung jawabnya yang kompleks. Tanggung jawab yang kompleks ini dapat diterjemahkan menjadi tanggung jawab terhadap produknya, tanggung jawab terhadap pegawai atau karyawannya, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap masa depan dari usahanya tersebut. Jadi dia sangat kompleks. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menjadi seorang wirausahawan? Apa saja prosedur atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan? Bisa kita lihat. Yang pertama, mengevaluasi diri. Kita harus melihat diri kita itu punya kemampuan dalam bidang apa, ya. Apakah kuliner, apakah tentang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, apakah tentang teknologi. Jadi kita evaluasi diri kita, mengenal diri kita mempunyai kompetensi dalam bidang apa. Nah, setelah tahu, baru kita menggali kemampuan diri, ya.
dari apa yang sudah kita tahu tentang diri kita, itu diri kita berpotensi untuk menjadi seorang wirausahawan dalam bidang apa, kita gali kemampuan diri kita. Nah, setelah itu baru kita lakukan keberanian untuk memulai membuka usaha. Jadi kita mulai berani untuk memulai kegiatan wirausaha sesuai dengan kemampuan diri dan potensi yang kita miliki, ya. Nah, setelah itu, setelah berani membuka usaha, setelah usaha berjalan, kita bisa membuat produk-produk, entah itu produk baru atau produk-produk yang inovasi. Jadi produk-produk perubahan dari yang sudah ada, kemudian kita buat inovasi baru menjadi sebuah produk baru. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus mengetahui apa keinginan dari pelanggan terhadap produk yang kita buat, ya. Contoh kecil saja, misalkan kalau kita melakukan kegiatan wirausaha di bidang kuliner, misalkan, ya, katakanlah pembuatan makanan tradisional, ya. Nah, kita bisa tahu bahwa pelanggan itu maunya makanan tradisional seperti apa, apakah dari bentuknya atau varian rasanya, ya, atau cara packagingnya dan sebagainya. Sehingga kita bisa membuat produk-produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan atau permintaan pasar. Ya, demikian. Kemudian kita juga bisa meningkatkan pemasaran dengan memperluas jaringan, ya. Kalau tadinya hanya di satu tempat, mungkin kita bisa mencoba mengakses ke beberapa tempat lain untuk memperluas jaringan. Jadi kita bisa memasarkan produk kita ke banyak tempat. Oke. Nah, setelah itu diikuti dengan kerja keras. Jadi seorang wirausahawan mau tidak mau itu harus selalu bisa bekerja keras. Dari sini maka dari kerja keras seorang wirausahawan yang sudah berhasil itu dia dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik. Ya, ini adalah langkah-langkah menjadi seorang wirausahawan. Ya, jadi demikian teman-teman materi pembelajaran kita pada tema penjelasan pengertian prakarya dan kewirausahaan. Silakan video ini dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati.